Ya, silakan Cynthia. Kita mulai. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Sebelumnya mari kita satukan hati kita dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami masuk Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan gak ada jarak Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan gak ada jarak hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan memuji-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mempersembahkan korban syukur kami Tuhan pagi hari ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk Tuhan hadirat-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian kami Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan aliran sungai-Mu ya Allah Roh Kudus. Penuhi setiap kami Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Puaskan setiap jiwa kami Tuhan dengan hadirat-Mu Bapa. Biar kami Tuhan menemukan Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita angkat sembahan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Kami mau memuji, kami berkumpul bersama di hadirat-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Saat kami berkumpul bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berdoa kala kami berkumpul bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya selalu baru, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia Tuhan, besar setia kasih. Habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia
pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari memuji, mari menyembahnya. Kasih-Mu selalu baru, karena-Mu selalu baru. Jesus, Jesus, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mengumpulkan kami hadirat, kami meninggikan Engkau berdiri Tuhan, sebab Kau layak, sebab Kau layak, Jesus. Biar ada puji-pujian, biar ada pengagungan yang ditinggikan, yang dinaikkan di rumahmu pagi ini Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, gak ada jarak di hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyanyikan Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk kebaikan-Mu buat kehidupan kami. Terutama pagi ini Tuhan, kami hadir, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Kau sudah ada bersama kami saat kami memuji dan menyembah-Mu. Berbicaralah buat kami pada pagi hari ini Tuhan, karena kami sangat rindu Tuhan, kami sangat haus akan firman-Mu. Berkata-katalah buat kami ya Bapa. Berbicaralah buat kami. Kami nggak mau hilang hara Tuhan. Kami nggak mau tersesat Roh Kudus. Tuntun kami. Jadilah tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga kami terus diperbarui hari lepas hari. Dan pagi ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan mengurapi kami, menjamah kami melalui firman-Mu Tuhan.
Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan pesan yang datang daripada-Mu. Beracaralah Tuhan, dalam doa pagi pada saat ini Tuhan. Biar kuasa Roh-Mu saja Tuhan, yang kami boleh rasakan. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami siap untuk menerima urapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, tema yang akan dibawakan itu bebas dari iri hati. Ya. Jadi beberapa hari ke belakang itu banyak kita lihat perdebatan atau ketidaksukaan orang atas seorang lain yang lain. Basicnya dasarnya tuh sebetulnya karena ketidaksukaan ya, atau iri hati atas keberhasilan orang. Nah, jadi hal ini semakin menjadi suatu hal yang biasa kalau dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu di workplace atau di rumah, sekolah, atau di tempat di mana kita berada, bahkan di gereja pun, ya, itu banyak sekali bisa kita lihat ada orang, ya mungkin tidak terlalu terlihat jelas ya, tapi ada satu orang, oh kenapa orang ini kok selalu aja bahasa sekarang tuh nyinyir atau iri hati seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, dasar pembicaraan kita pada pagi ini itu terambil dari Kitab Daniel pasal yang ke-6 ya Bapak Ibu. Kita akan mulai. Jadi kenapa orang itu iri kepada orang lain yang berhasil. Nah sekarang aku mau bicara tentang orang yang diiri ya. Jadi orang yang diberkati. Jadi orang percaya yang dekat dengan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, hidupnya pasti diberkati. Ada amin. Ya. Arti diberkati bagi orang percaya itu, pertama kita mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi diberkati itu bukan hanya sebagai hal-hal seperti financial ya atau keuangan. Enggak. Jadi di hati kita pun kalau kita merasakan damai sejahtera, kelegaan itu merupakan suatu berkat yang datang dari Tuhan. Ya. Karena jarang pada saat-saat ini orang tuh banyakan galau, orang banyakan terlalu stres dengan pekerjaan-pekerjaan atau dengan permasalahan yang ada. Yang kedua, apa yang kita butuhkan akan Tuhan sediakan. Nah, di sini kenapa saya bilang apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Karena Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu yang kita butuhkan. Ya, karena apa yang kita mau belum tentu itu maunya Tuhan. Baik, yang ketiga, kita bisa senantiasa merasakan kehadiran Kristus. Kalau kita diberkati, kalau hati kita tuh enak sekali ya. Kita juga mau masuk dalam hadirat Tuhan. Itu indah banget Bapak Ibu Saudara. Karena ada dari firman Tuhan, sebelum masuk hadirat Tuhan, lebih baik kita memaafkan orang-orang yang mungkin sudah berbuat salah sama kita. Kita harus tinggalkan korban, kita harus minta maaf dulu sama saudara, keluarga kita. Jadi sebelum kita masuk ke hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi, kita bereskan dulu hal-hal yang bisa mengganggu jalannya atau mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ya Bapak Ibu. Nah, itu diberkati kita.
Kalau kita bisa, puji Tuhan, aku udah memaafkan. Puji Tuhan, akhirnya dia memaafkan. So, ada kelegaan, ada damai sejahtera yang kita boleh rasakan. Dan kita tuh secara otomatis masuk. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tuh baik banget. Dan itu di situ saat itu kita bisa ngerasa, kita bisa bilang relation kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan tuh kayaknya dekat banget. Dan itu saya kemarin juga kami baru mengadakan youth school di GB Cilebut, dan saya bilang, Tuhan tuh baik banget. Jadi kesaksian terus ngalir, terus ada gitu loh. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau diberkati, ayo kita singkirkan dulu, kita bereskan dulu permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Dengan teman, dengan saudara, dengan atasan bahkan. Kalau kita pekerja mungkin kadang-kadang, bos kita gini. Nah, kita harus bereskan semua itu. Jadi ada rasa damai sejahtera dalam kehidupan kita, ada ketenangan, ya. Kemudian dari itu baru kita masuk hadirat Tuhan. Baik, di sini kita bisa lihat contohnya di kitab Daniel ya Bapak Ibu Saudara. Daniel tuh salah satu tokoh di Alkitab yang menurut saya dari orang buangan tapi Tuhan pakai hebat banget. Jadi di kitab Daniel sendiri tuh pada zaman Darius ya, di pasal yang kedua di situ, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Nah, kita lihat di sini ya, di pasal yang ketiga, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberkati, Tuhan pakai, ya, Tuhan itu pasti akan membuat kita menjadi kepala bukan ekor, menjadi naik bukan turun. Dan itu janji Tuhan. Tapi kita gimana caranya untuk mencapai hal tersebut? Kita percaya, kita serahkan, kita surrender ourselves to our Lord. Jadi kita serahkan semua, ya. Kita hidup intim dengan Tuhan. Maka Daniel ini melebihi di ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini sama juga yang terjadi dengan Yusuf ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini di sini kita akan fokus di Daniel. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Oke. Jadi di sini Daniel sudah diberkati ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti ingat, jadi kalau pada saat kita diberkati, kita harus waspada juga. Karena kita diberkati, bahkan kita memberkati, tapi jangan salah, banyak orang di sekitar kita akan iri hati, ya. Nah, di sini kita lihat kalau bebas dari iri hati itu gimana. Jadi kita harus berjaga-jaga ya Bapak Ibu Saudara. Karena Daniel itu orang yang sangat diberkati dengan punya kuasa dari Tuhan, roh dari Tuhan, ya. Banyak sekali yang iri kepadanya. Tapi kalau kita dekat, kita intim, kita dekat dengan Tuhan, kita diberi kepekaan oleh roh. Ya. Dan apa yang menjadi respon dari Daniel tersebut itu bisa dilihat di Daniel pasal 6 ayat yang ke-11 dan ke-12 boleh tampilkan pada Imam. Nah, di sini kita lihat
demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi surat perintah untuk Raja Darius itu larangan untuk menyembah Tuhan lain selain dia. Ya. Jadi orang-orang yang iri ini selalu aja cari cara. Dan mereka menemukan cara untuk menjatuhkan Daniel dari apa? Karena Daniel rajin beribadah. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi. Pergilah Daniel ya ke rumahnya, dalam kamarnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Orang jahat, orang yang iri hati selalu aja pengen cari tahu apa nih kesalahannya, apa nih kesalahan. Jadi bila kita sudah diberkati, kita harus berjaga-jaga, kita harus tetap minta tuntunan Roh Kudus sehingga kita lebih aware, lebih tahu, dan kita lebih siap untuk menghadapi mereka. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Daniel tidak mencari jalan keluar yang duniawi atau secara manusiawi. No, Daniel nggak mencari pembelaan, nggak mencari orang, mungkin raja atau siapapun. Mereka nggak bisa diandalkan Bapak Ibu Saudara. Sama dengan kita juga, kita nggak bisa mengandalkan even keluarga kita, saudara sahabat kita. Dalam pekerjaan, kita nggak bisa mengandalkan mereka. Kita nggak bisa mengandalkan kepandaian, pikiran kita untuk menghadapi orang-orang yang iri hati ini. So kita harus pergi ke mana? Kita harus mencari jalan keluar tuh kemana? Ke Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Daniel tuh berserah. Jadi ayat yang ke-15 dan 16 bisa diambilkan Pak. Baik. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Well, kalau pekerjaan Tuhan yang sudah ada, Tuhan sudah turun tangan, ya, nggak ada yang bisa membatalkannya. Kalau Tuhan sudah buka jalan, siapa yang mau tutup? Ya Bapak Ibu Saudara, di ayat 16, lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat dirubah. Oke, bagi mereka nggak ada yang dapat dirubah, tapi buat Tuhan nggak ada hal yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kemudian Daniel tetap menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Ya Bapak Ibu. Bagaimana? Di ayat yang ke-17, sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur dan ia tidak dapat tidur. Nah, ini dia. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ini dia. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu.
Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuhanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Jadi Daniel berserah seutuhnya kepada Tuhan. Jadi jangan sangat-sangat Bapak Ibu. Ya, di marketplace juga. Jadi kalau kita berserah sama Tuhan, dalam menghadapi orang-orang yang iri hati, kadang kita harus berbohong atau ngeles ya, bahasa sekarang tuh ngeles. Tapi saya selalu ingat, jadi saya selalu mengingatkan juga sama teman-teman sekerja juga. Well, kalau lo kerja, sama apa bahasa saya, kalau lo kerja, lo bohong, ya, satu, kebohongan lain akan timbul. Dan dua, Tuhan nggak akan buka jalan bagi para pembohong. Ya, tapi kalau kita berkata dengan jujur, satu, mungkin orang ngenyek, maksudnya orang tuh nyinyir, lu so ini, it's okay. Tapi paling tidak kita jujur, dan Tuhan akan buka jalan dari kejujuran kita itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus berserah, kita berserah aja sama Tuhan. Baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, semakin kita dekat dengan Tuhan, hidup kita semakin diberkati. Tetapi ingat, ketika kita diberkati, ada orang-orang iri yang berusaha menjatuhkan kita. Jadi kita harus aware ya Bapak Ibu Saudara. Dan selama kita masih hidup dalam dunia ini dan kita masih dalam kedagingan, dalam daging, this is flesh, kita akan selalu berhadapan dengan orang-orang berdosa. Dan ciri-ciri orang berdosa, kalau melihat orang lain diberkati atau berhasil, ia akan iri hati. Karena itu tidak perlu ragu, tetaplah maju terus. Jadi semangat ya Bapak Ibu Saudara, semangat. Dan kalau kita sadar Tuhan bersama kita, siapa lawan kita? Karena itu tidak perlu ragu dan tetaplah maju terus, jaga hati. Bapak Ibu, sekarang lagi ngetren untuk bulan-bulan sekarang kan saudara-saudara kita yang sebelah, jaga hati, ya, jaga hati. Dan jaga hubungan dengan Tuhan, maka Allah akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Dan luar biasa dengan memberikan kelimpahan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan isi hati Tuhan untuk saudara-saudara, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu yang sudah dibagikan boleh menjadi rema dan boleh tertanam dalam kehidupan kami sehingga boleh berbuah dan kami boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami percaya berkat-Mu terus melimpah atas kami, kekuatan yang datang daripada-Mu terus mengalir buat kami sehingga kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Bapak. Amin. Terima kasih Pak Victor. Sama-sama Pak. Terima kasih. Salam Bapak Ibu, adik-adik, ada Karen di sini ya, ada juga Joyce-nya. Puji Tuhan. Dan tim Cilebut, terima kasih. Nah Bapak Ibu, adik-adik, kalau kita dengar tadi pemaparan firman yang Pak Victor sampaikan, tentu idealnya di kalangan anak-anak Tuhan seharusnya ya, iri hati itu sudah tidak ada. Tapi mari kita perhatikan di kehidupan di sekeliling, artinya di kehidupan sosial masyarakat kita. Kita tidak bisa cegah ya, kalau ada hati seseorang masih mempunyai perasaan atau tindakan-tindakan yang negatif karena iri. Ya. Jadi mari yang kita diingatkan tadi dalam firman Tuhan, tetaplah intim, tetaplah dekat, tetaplah mengandalkan daripada Tuhan, hadirat Tuhan, firman Tuhan. Jadi jangan terpengaruh. Jadi jangan membalas
Nah, kalau ada seseorang yang iri sama kita, jangan kita balas, tapi tetaplah kita bersikap positif, kita doakan. Karena segala sesuatunya pasti ada pembelaan Tuhan. Kalau tadi Pak Victor sampaikan melalui kitab Daniel, kalau kita lurus-lurus saja dan tetap intim dengan Tuhan, pasti nanti Tuhan yang turun tangan. Karena begitu melampaui kemampuan kita, nanti Tuhan yang ambil bagian. Nah itulah ya, buat kita. Kalau kita betul-betul mempertahankan keteguhan iman dan kehidupan firman itu tetap hidup. Bahkan kan Tuhan bilang ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berkenan sama Tuhan, musuh kita pun didamaikan. Nah itu ya, pertama musuh kita kan diri sendiri. Jadi jangan terpengaruh dengan orang yang iri-iri ya tapi kita nilai, oh rupanya si A ini karakternya seperti ini. Gitu. Itu yang penting. Tapi kita tetaplah mendoakan dia supaya dia bertobat. Haleluya. Dan kita pasti diberkati oleh Tuhan kalau kita lurus dan tulus hati. Haleluya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan untuk tim Cilebut. Pak Victor, terima kasih. Silakan siapa yang doa ya dari Dodi. Mau pujian dulu atau langsung doa? Silakan yang bertugas. Cynthia mungkin satu pujian dulu. Mari kita angkat satu pujian. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku akan memuji, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak, kalau pagi ini Tuhan kami dapat berkumpul, Tuhan, kalau sekarang kami akan menaikkan setiap doa-doa kami, ya Tuhan, kiranya Engkau yang layakkan kami, Tuhan, untuk menaikkan setiap doa kami, Tuhan, bahkan biarlah apa yang kami naikkan, Tuhan, semuanya berkenan kepadamu, ya Tuhan, kalau sekarang kami mau berdoa, Tuhan, untuk ketujuh pilar-Mu, ya Bapak, Tuhan, Engkau yang teguhkan, Tuhan, Engkau yang kokohkan, ya Tuhan, untuk pemerintah, Tuhan, kami rindukan, Tuhan, sebuah pemerintahan yang damai, Tuhan, yang mencerminkan Engkau ya Tuhan Yesus, yang ada kasih-Mu di dalamnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai-Mu Tuhan ada di atas pemerintahan kami Tuhan. Engkau yang jadikan Tuhan pemerintahan kami Tuhan pemerintahan yang jujur Tuhan, pemerintahan yang adil ya Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan segala jenis hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, di dalam pemerintahan kami Tuhan, korupsi Tuhan, ketidakadilan Tuhan, bahkan setiap pertikaian-pertikaian Tuhan yang dapat memecah belah Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang jadikan pemerintahan kami Tuhan, pemerintahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kita berdoa juga Tuhan untuk pendidikan yang ada Tuhan, ya Tuhan, Engkau yang teguhkan pendidikan kami Tuhan, kami percaya Tuhan ada keratakan
pendidikan Tuhan di negeri kami ya Tuhan Yesus. Setiap mereka yang membutuhkan pendidikan Tuhan, Engkau yang bantu Tuhan, Engkau yang tolong ya Tuhan Yesus. Kayak percaya Tuhan, pendidikan-pendidikan yang ada ya Tuhan Yesus akan lahir generasi-generasi yang dahsyat ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berdoa Tuhan untuk setiap media-media yang ada ya Tuhan Yesus, Engkau pakai setiap media-media yang ada Tuhan, Engkau yang berikan kami hikmat Tuhan, biarlah lewat media-media yang ada Tuhan kami nggak jauh dari Engkau Tuhan, bahkan kami nggak melenceng Tuhan, tetapi kami memuliakan nama-Mu Tuhan, kami semakin mengerti akan Engkau ya Tuhan Yesus melalui media-media yang ada Tuhan, Engkau pakai media-media yang ada Tuhan ini ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan seni dan budaya Tuhan, kami serahkan seni dan budaya yang ada ke dalam kasih-Mu Tuhan, bahkan untuk agama-agama Tuhan yang ada di Indonesia ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan ada sebuah damai sejahtera Tuhan di antara umat-umat beragama Tuhan, ada toleransi Tuhan Yesus, kami tentang Tuhan segala perpecahan ya Tuhan Yesus, segala kejahatan Tuhan yang menyebabkan negeri kami ini Tuhan tidak damai Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan ada toleransi Tuhan Yesus, ada hati yang ingin saling menghargai Tuhan, saling menghormati antar umat beragama Tuhan, sehingga damai yang daripadamu datang ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Tuhan, kita percaya Tuhan Kau ada Tuhan di tengah keluarga-keluarga ya Tuhan Yesus. Segala permasalahan Tuhan dalam keluarga-keluarga ya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang topang Tuhan, Kau yang bantu Tuhan, Kau yang terbuka setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, jauhkan Tuhan dari segala jenis perpecahan di dalam rumah tangga ya Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu Tuhan yang memeluk setiap keluarga-keluarga Tuhan, kami percaya Tuhan ada hati yang akan saling menghargai Tuhan antara anggota keluarga Tuhan, sehingga damai sejahtera daripada-Mu ada di setiap keluarga-keluarga Tuhan. Tapi juga kami menyerahkan Tuhan bisnis-bisnis yang ada ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, setiap bisnis yang mereka jalankan Tuhan, Engkau yang buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pilar-pilar yang dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau yang teguhkan, Engkau yang topang Tuhan senantiasa, dalam tangan kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, saat ini kami berdoa untuk lembaga tinggi negara di Indonesia, MPR, DPR, MA, KPK, dan semua jajarannya. Tuhan berkati mereka, berilah mereka roh hikmat takut akan Engkau dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat di Indonesia. Begitu pula TNI dan Polri yang dipercaya dan bertugas sebagai pembela negara dan pelindung rakyat Indonesia. Kiranya mereka dapat bersikap adil dan membela kebenaran. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemilu 2024. Tuhan berilah pemimpin negara, presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan, yang memiliki toleransi tinggi dan komitmen melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembangunan ibu kota negara Indonesia dalam segala aspek. Lancarkan semuanya ya Tuhan Yesus, ibu kota negara Indonesia dapat sejajar dengan negara-negara lain. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami datang pada pagi hari ini Tuhan menghadap tahta-Mu. Terima kasih kalau kami masih boleh merasakan hadirat-Mu bersama-sama Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang boleh turun melawat setiap kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang boleh setia untuk beribadah, untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur. Biarlah kiranya Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah Tuhan Yesus rasa haus dan lapar akan mencari Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh untuk mempunyai hati yang mau melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa juga untuk sakit dan lainnya, untuk dukung doa untuk Joy, Cucu Pak Hendrawan dan Feni, di mana pembuluh vena jantung ada celah terbuka 2,6 mm. Doakan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Joy ini, supaya biarlah kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan kuasa penyembuhan yang daripada Tuhan Yesus turun sempurna atas Joy, sehingga dia boleh pulih dan disempurnakan, boleh sehat, ceria kembali Tuhan Yesus, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau dukung doa juga untuk Pak Johan Tuhan
pengerja DBR sehabis operasi urat kaki, Tuhan Yesus, supaya boleh segera pulih kembali. Tuhan Yesus boleh pulihkan kembali kakinya, Tuhan Yesus, tiap syaraf-syaraf, urat-uratnya boleh kembali semua dengan pulih sempurna, bahkan boleh berjalan Tuhan Yesus dengan baik lagi Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau memberkati kekuatan kesehatan Tuhan turun melimpahkan atas Tuhan Tuhan Yesus, supaya boleh kembali untuk melayani Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk ibunya Bu Acing dan Pak Suryo, 036, penyumbatan aliran darah ke otak agar dijamah Tuhan, dipulihkan sempurna dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya kiranya Tuhan Yesus melalui mujizat kesembuhan dan pemulihan yang boleh dirasakan Tuhan Yesus, ibunya Bu Acing dan Pak Suryo, supaya beliau juga Tuhan boleh mengenal akan hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Yoel, putra Pak Nasrul dan Bucil, agar operasi tanggal 17 April 2023 berjalan dan pulih sempurna. Tuhan Yesus, kami mau berdoa biarlah operasi yang akan dijalankan Tuhan Yesus untuk Yoel boleh Tuhan Yesus sertai, bahkan Tuhan Yesus boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib dan heran Tuhan Yesus atas Yoel, sehingga nanti saat operasi dan beres operasi Tuhan Yesus, semua boleh sempurna, boleh dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Yoel juga boleh bersaksi tentang Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan, kuasa-kuasa Tuhan bagi teman-teman dia Tuhan Yesus, bagi keluarganya, supaya nama Tuhan saja yang semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus dan simpati untuk keluarga Ibu Ratna Purba. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber segala penghiburan dan pengharapan bagi setiap kami orang percaya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berdoa pada pagi hari ini, supaya kiranya Tuhan Yesus, Engkau saja yang memberi penghiburan, Engkau saja yang memberi pemulihan. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang akan memulihkan keluarga ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami mau berdoa juga untuk ekonomi, pekerjaan, dan usaha, untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja, yang berusaha, agar tetap berharap kepada Tuhan, dan Tuhan pasti buka jalan. Karena setiap orang yang berharap dan berserah pada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus dalam setiap hidupnya, usaha pekerjaannya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus akan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk keluarga, supaya biarlah Tuhan Yesus setiap keluarga membangun mesbah Tuhan Yesus, keluarganya membangun kesatuan hati dan terjadi pemulihan. Tuhan Yesus boleh bekerja atas setiap keluarga, supaya keluarga boleh terjadi kebangkitan Tuhan Yesus atas setiap keluarga, terutama Tuhan Yesus keluarga GBI BCC ini, GBI Cilebut dan sekitarnya. Tuhan Yesus, Kau memberkati Tuhan Yesus keluarga-keluarga yang boleh ada, supaya semakin Tuhan pakai untuk memberitakan kabar kebenaran kepada banyak orang-orang lainnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk roh-roh anarkis yang ada di antara pelajar di kota Bogor, supaya kiranya boleh dipatahkan. Kami tolak Tuhan Yesus segala roh-roh tawuran, roh-roh yang mau merusak generasi Yeremiamu ini Tuhan Yesus, roh-roh yang mau merusak setiap pelajar-pelajar yang ada di kota Bogor, Jawa Barat ini. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus, kami sebagai pelajar-pelajar, sebagai siswa-siswi Tuhan Yesus, boleh melakukan hak kami, kewajiban kami sebagai seorang pelajar, yaitu belajar Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh berprestasi untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati setiap generasi-generasi Yeremia, setiap pelajar-pelajar yang ada di kota Bogor, Jawa Barat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persiapan camp BPA, untuk tempat peserta acara dan pembicara agar semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk camp BPA yang akan dilaksanakan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau memberkati semua keperluan kebutuhan camp BPA ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya semua nanti boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati supaya kiranya lawatan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan boleh terjadi juga turun atas camp BPA Tuhan Yesus, atas setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang boleh mengikutinya nanti.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami serahkan seluruhnya di dalam Roh Kudus Tuhan untuk kegiatan kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan sebelum kami berpisah dari link Zoom ini, kami beriman percaya untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang anugerahkan hikmat penghiburan, kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita bahkan untuk selama-lamanya. Kita beriman percaya menerima berkat Allah Bapa, kita katakan amin, amin. Terima kasih tim Cilebut, Bapak Ibu, silakan. Terima kasih Pak Hendrawan. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Baik. Ya, terima kasih kita ucapkan pada yang melayani pada pagi hari ini dari tim Cilebut, untuk PPW-nya, Saudara Cynthia, firman Tuhan yang disampaikan Pak Victor, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Berdoa, Saudara Maureen, Saudara Devasya, dan Saudara Karen, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Saudara. Bapak Ibu, kita akan ada beberapa bohongan. Yang pertama tadi sudah disampaikan mengenai camp BPA, hari ini akan berjalan, sore ini pendaftaran dimulai. Terima kasih yang sudah mendaftar, dan kita dukung sama-sama, seperti tadi kita doakan juga, supaya semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian berikutnya adalah hari Minggunya, ibadahnya jadi bergabung semua, jadi satu ya untuk BPA dan Dewasa Muda di jam 7.30. Demikian pengumuman dari saya, tidak ada tambahan lagi. Terima kasih, selamat beraktivitas Bapak Ibu, berkat kita semua. God bless. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, Pak ya, Hendrawan, Bu Emily, Pak Mas Victor, thank you semuanya ya, Bu Titi, Bu Alin, Ibu Titi.